Kenalkan, saya John Morgan Holomon Siburan dari kelas 11 Space, yang dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi barisan dan deret geometri. Sebelum kita masuk kepada penjelasan dan pembahasan masalah, saya akan membukanya dengan sebuah pengantar. Bergunakah perhitungan barisan dan deret dalam praksis kehidupan? Kenapa saya membukanya dengan ini? Karena kita sering mengesampingkan teori-teori dari matematika dalam praktis kehidupan. Kita sering merasa bahwa teori-teori matematika ini sangat teoritis, tidak ada masalah-masalah matematika yang memiliki lingkup yang kontekstual, yang relevan dengan kehidupan sekarang. Tetapi, menurut saya sendiri, barisan dan deret, terlebih barisan dan deret geometri, sangat berguna dalam bidang ekonomi dan juga finansial. Saya membagi jadi tiga alasan atau tiga bahan mengapa deret dan barisan geometri sangat berguna dalam bidang ekonomi dan juga finansial. Yang pertama, mencari FO atau financial ratio. Banyak jenis financial ratio ini, tapi yang paling terkenal adalah tentang return on investment. Bagaimana kita untung dengan menginvestasikan sesuatu, entahkah itu sebuah saham, obligasi, tanah, dan juga berbagai macam komponen-komponen investasi lainnya. Lalu yang kedua, menghitung inflasi dalam perekonomian jangka panjang. Tentunya pemerintah kita telah menyusun berbagai macam rencana pembangunan, dan tentunya dalam rencana pembangunan ini harus juga ditelusuri apakah inflasi dalam perekonomian jangka panjang ini memiliki dampak yang negatif atau dampak yang positif. Karena apa? Karena seperti yang kita tahu, harga-harga dalam konteks tahun 1900-an sampai tahun sekarang pun berbeda. Hal itu dikarenakan ada inflasi yang juga cara inflasinya dihitung dengan menggunakan bunga majemuk, dan ya eh, karena cara menghitungnya yang sama, maka inflasi dalam konteks jangka panjang ya. Inflasi dalam konteks jangka panjang juga dapat diklasifikasikan sebagai implementasi dari perhitungan barisan dan deret geometri. Lalu yang ketiga, yang paling relevan dengan kita, yakni tentang menghitung obligasi, saham, anuitas, perpetuitas, dan komponen keuangan lainnya. Obligasi saham seperti kita tahu komponen investasi, tapi saya bedakan dari yang pertama karena obligasi dan saham ini seperti bagaimana atau jumlah uang kita pada periode-periode tahun berikutnya. Sedangkan financial ratio dalam poin yang pertama itu adalah kapan kita akan untung. Nah, jadi saya membedakannya. Lalu ada anuitas dan perpetuitas. Jadi anuitas ini adalah semacam, kalau misalkan kita bilang, seperti angsuran. Angsuran yang kita bayarkan itu sebenarnya termasuk dari angsuran yang pokok dan juga termasuk dengan angsuran bunga majemuknya. Jadi anuitas ini sangat sangat implementasinya itu sangat relevan dengan barisan dan deret geometri. Perpetuitas juga sama, yakni bedanya perpetuitas ini anuitas yang dia itu tidak ada batasan periode bulannya. Jadi periode bulannya adalah mendekati tak hingga. Jadi perpetuitas ini dihitung tanpa ada perhitungan angsuran pokok. Jadi yang dibayarkan oleh eh, peminjam, yang dibayarkan bagi peminjam itu hanya bunga-bunga majemuknya saja, sedangkan angsuran pokoknya itu tidak dihitung. Dan komponen keuangan lainnya, dan kita masih banyak seperti reksadana dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya, bagaimana konsepnya? Konsep dalam artian barisan geometri. Barisan geometri yang dalam kontekstualnya, yang sangat murninya itu adalah UN 9 AR pangkat N-1. Sedangkan kalau misalkan kita berbicara barisan geometri tentang lingkup keuangan dan juga ekonomi, umumnya kita menggunakan MN sama dengan MO dikali 1 plus I pangkat N. Jadi MN di sini adalah uang pada periode akhir karena kita ingin mengetahui jumlah uang kita pada periode-periode berikutnya. MO adalah uang pada periode awal, jumlah uang kita saat kita investasikan saat pertama kali. I adalah suku bunga yang umumnya dilakukan per bulan. Karena ada juga suku bunga yang entah 1 semester atau per tahun. Jadi kita bisa membedakannya. Lalu yang terakhir ada N, banyak periodenya, umumnya dalam satuan bulan. Ini juga sama. Memang biasanya itu perhitungan barisan dan deret geometri dalam lingkup ekonomi dan juga keuangan itu memang menggunakan satuan bulan. Tapi ada juga yang menggunakan satuan-satuan seperti 1 semester, 3 bulan, 1 bulan, dan lain sebagainya. Lalu
Dari mana sih asalnya MN sama dengan MO dikali 1 plus I pangkat N? Jadi kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan MN adalah uang pada periode akhir. MO adalah uang Anda pada periode awal. I adalah suku bunga yang Anda terima. N banyak periode. Dan ya, kita akan bahas melalui cara kita melogikakannya. Jadi umpamakan Anda menabung sebanyak MO. Nah, MO saat periode pertama atau M1-nya itu adalah MO dikali dengan 1 plus I. Mengapa demikian? Karena contohnya begini, saat Anda menabung sebesar 100.000, tentunya 100.000 ini harus dikalikan dengan banyak suku bunga yang Anda terima. Jadi contohnya Anda menabung 100.000 dan mendapatkan bunga bulanan itu 10%. Berarti setiap bulannya tabungan Anda itu akan naik 10% setiap bulannya berdasarkan uang yang Anda terima pada periode sebelumnya. Jadi bukan pada periode awal, tapi periode sebelumnya ketika Anda menghitungnya. Jadi saat M1 itu adalah M0 karena kita pada periode paling pertama dia dengan 1 tambah I. 1 di sini berarti menyatakan bahwa 1 itu 100%. Jadi 1 tambah I ini adalah semacam total uang Anda, rasionya itu. Lalu yang M2-nya, nah M2-nya ini berdasarkan dengan periode sebelumnya. Sehingga kita tidak menggunakan M0 atau MO, tetapi mendingan menggunakan M1. Karena ini dalam konteksnya itu yang bunga majemuk. Sehingga bunga berbunga, bukan bunga yang dari awal lalu jumlahkan itu beda. Jadi saat M2 ini sama dengan M1 dikali dengan 1 tambah I. Ini kita sudah tahu dari mana tentunya. Lalu M1-nya kita substitusikan dengan nilai M1 itu sendiri. M1 itu adalah M0 dikali dengan 1 tambah I. Dan juga dikali dengan 1 tambah I sehingga hasilnya jadi M2. Ini bisa kita sederhanakan jadi M0 dikali dengan 1 tambah I kuadrat. Lalu M3-nya ini juga menggunakan periode sebelumnya, bukan periode paling awal atau M0. Tetapi M3 menggunakan periode sebelumnya, perhitungannya, sehingga menggunakan M2, karena kita mencari M3. Berarti M2 dikali dengan 1 tambah I. Sedangkan M2, kita sudah mendapatkannya, M2 sama dengan M0 ditambah 1 plus I kuadrat. Kita substitusikan saja M0 dikali 1 plus I kuadrat dikali dengan 1 tambah I yang menyatakan M3. Sehingga M3 sama dengan M0 dalam kurung 1 tambah I pangkat 3. Jadi ini sangat disederhanakan saja. Lalu kita melihat dari M1, M2, dan M3 itu mempunyai pola. Di mana bisa kita sederhanakan yang berubah, variabel yang berubah di sini adalah tentang N. N-nya ini adalah banyak periode bulannya, sedangkan I-nya itu tetap karena suku bunganya itu tetap per bulan, dan juga M0-nya itu tetap. Gak mungkin kita menginvestasikan sesuatu, tapi investasi kita pada paling awal tuh berubah di periode berikutnya. Tentunya uangnya berubah, tetapi nilai paling awalnya itu tetap sama. Sehingga M0 ini merupakan variabel yang tetap, I juga variabel yang tetap, sedangkan N itu adalah variabel yang berubah seiring dengan kita mau menghitung pada periode keberapa. Lalu general policy atau kesalahan-kesalahan umum dalam perhitungan bunga majemuk. Bunga majemuk atau bunga tunggal per bulan atau per apa? Nah, jadi kita telah tahu bahwa di slide sebelumnya N ini umumnya pada pada bulan. Bisa dilihat di bagian kiri bawah. N sama dengan banyak periode dalam umumnya adalah dalam bulan. Karena apa? Karena ada beberapa perhitungan yang menggunakan mungkin per tahun, per 2 tahun, per catur bulan, per triwulan, dan lain sebagainya. Jadi yang ingin saya tegaskan di sini adalah perhitungan bunga berbeda sesuai kondisi. Contohnya, Anda memiliki uang 1 juta. Bunga per tahunnya adalah 12%. Uang Anda setelah menabung 2 tahun adalah, nah, ini kita tidak tahu uang Anda setelah menabung 2 tahun, pendapatan bunganya ini dilakukan secara per bulan, per 2 bulan, per 3 bulan, atau bagaimana. Karena bunga ini dalam hal 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulanan itu sangat berbeda hasilnya. Contohnya, bunga tunggal berarti bukan bunga majemuk, jadi kita hanya perlu menjumlahkan saja. 1 juta dikali dengan 1 tambah 24%. 24% adalah bunganya, sedangkan 1 ini adalah variabel tetapnya. Alias yang menyatakan bahwa 1 juta dikali 1. Berarti itu adalah semacam uang Anda pada periode yang paling awal. Jadi di saat bunga tunggal, saat perhitungan bunga
dengan yang per tahunnya 12% itu menggunakan konsep bunga tunggal, hasilnya itu jadi 1.240.000. Nah, ini dia berbeda dengan perhitungan bunga majemuk karena bunga majemuk ini menggunakan konsep yang bunga berbunga. Jadi bunga Anda pada periode berikutnya berdasarkan jumlah uang Anda pada periode sebelumnya, bukan pada periode yang paling awal. Jadi bunga majemuk pada periode bulanan. Nah, di sini kan kita tahu bahwa bunga per tahunnya adalah 12%. Berarti periode per bulannya itu Anda mendapatkan 1%. Jadi 1 juta dikali dengan 1 plus 1%, 1% menyatakan bunganya, dan dipangkatkan dengan 24. N-nya. N-nya itu sama dengan 24 karena ini per periode bulanan. Dalam 2 tahun itu ada 24 bulan, maka hanya perlu dipangkatkan dengan 24. Hasilnya adalah 1.269.234 rupiah, 645. Lalu bunga majemuk pada periode triwulanan. Tentunya hal ini juga berbeda dengan bunga majemuk pada periode bulanan. Saat Anda berbicara dengan triwulan, berarti per 3 bulan Anda mendapatkan bunga yang bunga dari apa yang Anda tabung atau apa yang Anda investasikan. Berarti karena dalam 1 tahun itu ada 4 triwulan, maka banyak N-nya yang dipangkatkan itu adalah 4 dikali 2. Karena dalam satu tahun ada 4 triwulan dikalikan dengan banyaknya tahun ada 2, berarti ada 8 periode di mana Anda mendapatkan bunganya. Tentunya juga di sini kenapa 3%? Karena ada 4 triwulan, maka 12% bunga per tahunnya ini dibagikan dengan 4. Karena ada 4 triwulan karena ada 4 periode di mana Anda mendapatkan bunga dari apa yang Anda tabungkan. Sehingga per triwulannya Anda akan mendapatkan 3%. Nah, walaupun memang terlihat sama antara bunga majemuk pada periode bulanan, bunga majemuk pada periode triwulanan, tapi hasilnya beda. Karena apa? Karena bergantung pada periodenya dan juga bergantung pada besarnya bunga. Sama-sama jumlah bunganya 12%, tetapi jika perhitungannya menggunakan bunga majemuk, bunga tunggal, ataupun bunga majemuk pun yang berbeda periodenya itu akan berbeda hasilnya. Sehingga perlu ditekankan bahwa contoh dari soal yang ini memang tidak dapat dijawab secara langsung, tetapi saya tekankan di sini adalah N banyak periode umumnya dalam bulan, sehingga jika tidak diketahui diberikan dalam di bulan atau dalam per bulan, umumnya biasanya menggunakan periode yang bulanan. Lalu kita akan masuk pada masalah. Masalah pertama, pertumbuhan penduduk teori ekonomi klasik. Malthus adalah tokoh ekonomi yang terkenal tentang teori pertumbuhan ekonomi klasik. Salah satu teorinya adalah bahwa pertumbuhan penduduk selalu melebihi pertumbuhan kenaikan hasil SDA atau sumber daya alam atau juga GDP, Gross Domestic Product. Asumsikan bahwa tahun awal perhitungan jumlah penduduk di negara X adalah 1950 dengan kenaikan jumlah penduduk 10.000 jiwa dan kenaikan penduduk berupa kenaikan dengan rasio tetap. Jika jumlah penduduk pada tahun 2000 di negara X adalah 26.388, tentukan berapa rasio pertumbuhan penduduk negara X. Oke, kita akan bahas. Diketahui yang pertama, 1950 adalah tahun pertama. Tahun pertama ini merupakan tahun awal. Jadi kalau misalkan kita asumsikan, M0-nya ialah 1950. Sedangkan M1-nya itu adalah 1951. Dengan jumlah penduduk pada 1950 adalah 10.000 jiwa. Kenaikan penduduk berupa kenaikan dengan rasio tetap. Ini juga penting karena ini menandakan bahwa perhitungan menggunakan deret ukur atau deret geometri. Lalu yang ketiga, pada tahun 2000 di negara X ada jumlah penduduk di negara X adalah 26.388. Yang ditanya adalah rasio pertumbuhan penduduknya. Simpel saja, kita berdasarkan rumus dari UN sama dengan A R pangkat N-1. Karena 1950 merupakan tahun awal, maka N sama dengan 1 adalah 1951. Oke? Dan N sama dengan 50 adalah tahun 2000. Tentunya di sini perlu ditekankan bahwa jarak dari 1951 sampai dengan tahun 2000 yang perhitungannya paling akhir itu adalah 50 tahun. Sehingga AR pangkat N-1, N-nya itu adalah 50 karena sebanyak 50 tahun.
tinggal kita substitusikan UN yang jumlah pada tahun 2000-nya adalah 26.388, A-nya adalah 10.000 karena merupakan tahun paling awal, R-nya yang ingin kita cari tahu rasio pertumbuhan penduduk dan dipangkatkan dengan N-1. Karena N-nya ada 50, maka N-1 adalah 49. Sehingga R pangkat 49 adalah 2,6388. Ini bisa didapat dari membagi antara 26388 dibagi dengan 10.000. Sehingga karena R-nya pangkat 49, maka kita perlu mengakarkan nilai dari R pangkat 49 ini dengan akar pangkat 49. Sehingga nilai dari R adalah akar pangkat 49 dari 2,6388 dan hasilnya adalah 1,019. Maka rasio pertumbuhan penduduk negara X per tahunnya adalah sebesar 1,019. Oke. Lalu masalah kedua, investasi kemana ya? Dengan adanya inflasi yang berlebih, pemerintah berupaya untuk melakukan kebijakan fiskal atau moneter berupa penjualan obligasi atau SUN, surat utang negara. Inflasi pada saat itu sebesar 10% dan suku bunga real tetap berada di angka 2%. Pemerintah mengeluarkan dua buah obligasi dengan tempo penyimpanan yang berbeda. Yang pertama, obligasi A seharga 5 juta per lembar dengan tempo 3 tahun. Obligasi B seharga 4 juta per lembar dengan tempo 4 tahun. Jika Mira adalah salah seorang pembeli obligasi dan ia ingin membeli 5 lembar obligasi, tentukan obligasi mana yang paling menguntungkan bagi Mira dan nominal terakhir dari obligasi tersebut. Asumsikan bahwa suku bunga obligasi A dan B adalah sama, yakni mengikuti suku bunga nominal tahunan. Dan perhitungan perubahan nilai obligasi konsisten dilakukan setiap bulan. Jika kita mengatakan bahwa obligasi A seharga 5 juta dan obligasi B seharga 4 juta, pasti lebih menguntungkan obligasi A karena nilainya lebih besar. Tentunya kita tidak semudah itu dalam menghitungnya karena kita harus membuktikan apakah benar-benar obligasi A yang menguntungkan bagi Mira ataukah obligasi B. Karena di sini juga berbeda tempo penyimpanannya. Yang obligasi A adalah 3 tahun, sedangkan obligasi B adalah 4 tahun. Dengan berbeda periodenya saja, bisa saja nilainya juga berbeda. Lalu kita buat dulu masalah kedua diketahuinya. Suku bunga obligasi A dan B adalah sama dalam kurung suku bunga nominal nasional. Karena di sini cuma hanya diketahui suku bunga real, maka kita akan menghitung terlebih dahulu berapa tingkat suku bunga nominalnya. Lalu inflasi sebesar 10% dan suku bunga real sebesar 2%. Obligasi A seharga 5 juta per lembar dengan tempo 3 tahun. Obligasi B seharga 4 juta per lembar dengan tempo 4 tahun. Perhitungan bunga obligasi dilakukan per bulan. Ini yang paling penting. Ditanyanya, obligasi mana yang paling menguntungkan bagi Mira? Kita gampang saja menjawabnya. Yang pertama, kita cari dulu suku bunga nominal berdasarkan asumsi Fisher Effect. Fisher Effect ini merupakan penghubungan antara suku bunga nominal, inflasi, dan suku bunga real. Jadi rumusnya itu adalah suku bunga nominal dalam kurung N sama dengan inflasi atau I ditambah dengan suku bunga real. Karena dari diketahuinya, kita mengetahui bahwa suku bunga realnya adalah 2% dan inflasinya adalah 10%, maka suku bunga nominalnya gampang saja berarti 12% atau bunga obligasinya per tahun. Atau karena ini dalam perhitungan per bulan, maka bunganya adalah 1% per bulan. Lalu cari MO atau nilai awalnya. Karena Mira ingin membeli 5 lembar obligasi, maka kita perlu mengalihkan antara harga per lembar dengan dikali dengan 5. MO obligasi 1, obligasi A, 5 juta dikali 5, 25 juta. MO obligasi B, 4 juta dikali 5, berarti 20 juta. Ini M0-nya, MO-nya. Lalu cari periodenya, karena perhitungannya dilakukan konsisten per bulan, maka karena M0 dari obligasi A itu sebanyak 3 tahun, maka kita perlu mengalihkan antara 3 dengan 12. Berarti 3 kali 12 adalah 36 bulan. N untuk obligasi A. Dan N untuk obligasi B adalah 4 dikali 12 sama dengan 48 bulan karena temponya adalah 4 tahun. Lalu kita hanya perlu menghitungnya dengan rumus MN. MN sama dengan M0 dikali dengan 1 plus I pangkat N. Di mana obligasi A, karena M0-nya adalah 25 juta dari sini kita mendapatkannya. Kita substitusikan saja.
25 juta dikali dengan 1 ditambah I-nya karena dua-duanya sama berarti 1%. Dengan N dari obligasi A adalah 36 bulan. Lalu MN-nya kita sederhanakan, 1 ditambah 1% adalah 1,01 dan akhirnya MN kita dapat menggunakan MN untuk obligasi A adalah 25 juta dikali dengan 1,01 dikali 36. Hasilnya adalah 35.769.219,58. Lalu untuk obligasi B, MN sebenarnya 20 juta dikali dengan 1 plus 1% pangkat 48. 20 juta adalah MO untuk obligasi B atau obligasi 2 dan ya, N-nya 48 karena N untuk obligasi B adalah 4 tahun sehingga 4 dikali 12 adalah 48. Lalu MN-nya kita sederhanakan juga 1 tambah 1% 1,01 dan akhirnya MN didapat menggunakan 20 juta dikali dengan 1,01 pangkat 48 atau hasilnya adalah 32.244.521,55. Maka dari itu obligasi yang paling menguntungkan adalah obligasi A dengan nominal paling akhirnya adalah 35.269.219,58. Lalu masalah yang terakhir tentang teori kuantitas uang beredar atau Irving-Fisher teori. Menurut teori kuantitas uang Irving Fisher, kenaikan jumlah uang beredar beriringan seimbang dengan kenaikan jumlah output produksi nasional. Contohnya, jika uang beredar naik 3%, maka kenaikan output nasional berubah sebesar 3% pula naik. Pada 2010, jumlah uang beredar adalah 100 juta, dengan kenaikan tahunan tetap solid sebesar 5% setiap tahunnya. Pemerintah pada saat itu ingin menghitung output produksi nasional pada tahun 2022 berdasarkan persentase kenaikan jumlah uang beredar antara 2010 dan 2022. Maka, hitunglah perkiraan jumlah output nasional pada 2022 dengan menggunakan asumsi teori Fisher. Jika output awal pada 2010 adalah sebanyak 3 juta barang. Kita buat diketahui dan ditanyanya, jumlah uang beredar pada 2010 adalah 100 juta. Pertumbuhan uang pertumbuhan uang beredar solid di angka 5% setiap tahunnya. Jumlah output nasional adalah 3 juta barang pada tahun 2010, maaf. Iya 2010. Ditanyanya jumlah perkiraan output nasional pada 2022 menggunakan asumsi teori Fisher. Nah, di sini berarti yang perlu kita tekankan adalah asumsi teori Fisher-nya karena jumlah uang beredar yang bertambah itu beriringan seimbang dengan pertumbuhan kenaikan barang. Sehingga yang perlu kita tekankan adalah itu karena inilah konsep yang paling utama dalam perhitungan masalah ketiga. Nah, karena ingin menggunakan presentase perubahan antara 2010 dan 2022 dengan menggunakan perhitungan pertumbuhan jumlah uang beredar, maka kita perlu mengetahui MN atau M 2022 dengan menggunakan barisan geometri. MN sama dengan 100 juta dikali dengan 1 plus 5% pangkat 12. Nah, yang perlu ketahui juga 2010 ini adalah periode paling awal. Berarti M1 adalah 1 tahun setelah 2010. Sehingga periode yang dihitung adalah dari 2011 sampai dengan 2022. Sebanyak 12 tahun. Sehingga MN sama dengan 100 juta dikalikan dengan 1,05. Sederhanakan saja antara 1 plus 5%. Maka dipangkatkan 12 hasilnya adalah 179 juta 179.585.632 rupiah. Maka presentase perubahan JUB atau jumlah uang beredar pada 2010 dan 2022 adalah sebesar ini dikurangkan dulu 179 jutanya dengan 100 juta. Karena kita ingin melihat berapa uang yang bertumbuh. Maka 79 juta 595.672 dibagi dengan 100 juta berupa uang pada periode awal dikalikan dengan 100%. Karena kita ingin menghitung presentasenya. Sehingga presentase pertumbuhan uang beredar antara 2010 dan 2022 adalah sebesar 79,58%. Sehingga presentase pertumbuhan output antara 2010 dan 2022 juga sama. Karena beriringan seimbang asumsi teori Fisher yang tadi, maka kita hanya perlu mengaitkan 79,58% dengan 3 juta yang merupakan barang pada periode paling awal yakni pada periode 2010. Nah, output pada 2022 adalah 3 juta dikalikan dengan 179,58%. Kenapa dikalikan dengan 179 bukan 79? Karena kita ingin melihat jumlah barangnya.
bukan perubahan jumlah barangnya. Kita ingin melihat jumlah barang pada 2022, bukan selisih, bukan pertumbuhan antara 2010 dan 2022. Karena itu, kita perlu menambahkannya dengan 100% supaya hasilnya tetap sama. Hasilnya tetap berupa totalnya, bukan berupa eh, bukan berupa jumlah barang yang bertumbuh. Sehingga 3 juta dikalikan dengan 179,58%, hasilnya adalah 5.397.400 barang. Sehingga perkiraan total output pada 2022 adalah sebesar 5.397.400 barang. Hal ini tentunya naik sama sebesar 79,58% dari output pada 2010, yakni 3 juta barang. Lalu kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari perhitungan deret dan barisan geometri dari perhitungan dalam kontekstual ekonomi dan keuangan. Yang pertama, barisan dan deret adalah ilmu matematis yang sangat aplikatif. Tentunya kita bisa mengetahui karena sangat banyak yang telah saya sebutkan dari slide yang paling pertama tadi, bahwa eh, deret dan barisan geometri itu bisa digunakan untuk menghitung FO, financial ratio, untuk menghitung obligasi, saham, anuitas, perpetuitas, dan lain sebagainya. Sehingga sangat aplikatif. Tidak hanya di ilmu ekonomi, tapi juga di ilmu-ilmu lain seperti ilmu fisika, ilmu geografi, dan ilmu-ilmu lain sebagainya. Bahkan ilmu biologi, ilmu kimia pun tentunya menggunakan aplikasi dari barisan dan deret geometri. Lalu, dalam aplikasinya di ilmu ekonomi, barisan dan deret mayoritasnya digunakan dalam perhitungan matematika keuangan. Tentunya hal ini juga sangat relevan karena ilmu ekonomi ini sangat relevan dengan matematika keuangan. Karena yang tadi setelah saya sebutkan, perpetuitas, anuitas, saham, dan lain sebagainya itu salah satu bentuk dari matematika keuangan. Sehingga sangat aplikatif dengan barisan dan deret geometri. Lalu yang terakhir, umumnya beberapa perhitungan aplikatif dari barisan dan deret geometri tidak dapat ditentukan yang pasti dalam perhitungannya. Mengapa saya bisa menyimpulkan demikian? Karena kita bisa melihat bahwa dari sini, 179.585,632 dari MN-nya ya. MN-nya sebesar 179.585.632 rupiah. Ini merupakan angka yang paling dekat atau pembulatan ke atas ataupun pembulatan ke bawah. Karena kita tidak bisa mengetahui 1,05 pangkat 12 itu tentunya bahkan bisa dibilang angka yang sangat bisa dibilang ribet. Jadi seperti angka-angka yang tak terdefinisi, angka-angka irasional. Jadi sangat susah untuk mengetahui nilai real, nilai pasti, nilai yang pas dari perhitungan deret geometri dalam aplikasinya di matematika keuangan dan juga ekonomi. Sehingga saya merasa bahwa di sini adalah poin yang penting karena kita tidak dapat mengetahui yang pasti, tapi kita bisa mengetahui apa yang paling mendekati dari perhitungan deret dan juga barisan geometri dalam aplikasinya di bidang matematika, keuangan, dan juga ekonomi serta finansial. Oleh karena itu, sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga salam sejahtera menikmati bagi kita semua. Terima kasih.